wabarakatuh, sahabat semua. Kita kembali ketemu melanjutkan pembahasan. Kita sebelumnya sudah membahas apa itu Incoterm S-Work Charge, apa itu Incoterm Free Carrier berikut dengan charge-nya, dan sekarang kita masuk dalam pembahasan Free on Board. Free on Board dari satu negara ke negara tujuan, atau kita bisa bilang dari supplier kepada buyer di suatu negara. Di sini kita akan memberikan contoh adalah mesin untuk CNC, mesin bubut, yaitu mesin bubut dari Cina, atau mesin bubut terserah Anda mau belinya dari Cina atau Anda beli di marketplace-nya Rakuten Jepang, atau Anda belinya di Alibaba. Mana yang terbaik menurut Anda? Tapi di sini saya berikan contoh adalah untuk mesin bubut yang diimpor dari Alibaba. Supplier ini membeli mesin bubut dari Alibaba, dan port of loading-nya itu adalah Shanghai, port of destination-nya itu Jakarta, dan dikirim ke kawasan industri Cikarang. Mesin ini dengan uraian satu set CNC lathe mesin, highest code-nya 845811, dan untuk pos tarifnya itu 84581190 kalau di negara kita. Di sini shipment ini memakai form E, jadi Anda bisa menghemat biaya untuk biaya masuknya, karena ini kalau tidak salah ini kena di 5% biaya masuknya, PPN 10%, PPH-nya 2,5%. Kalau ingin lebih hemat lagi, Anda bisa memakai surat pembebasan PPH pasal 22 impor. Jadi nilai 4.164.000 ini akan bebas. Namun ini adalah file yang ada dengan kurs yang berbeda. Sekarang kurs hari ini dengan nilai 14.500 sesuai kurs mingguan dari bea cukai yang terbit dari hari Rabu ke Rabu. Sahabat, kita akan bahas bagaimana biaya yang timbul dari import dengan Incoterm-nya free on board. Dengan biaya Incoterm free on board, Anda bisa menghemat, tapi pada prinsipnya hampir sama saja. Namun lebih cenderung supplier-supplier di Alibaba menawarkan sistem pembelian free on board. Untuk pembelian sistem free on board khusus untuk import LCL, selalu lakukan pembelian Incoterm-nya free on board. Jangan pernah Anda menerima pembelian barang Incoterm-nya CNF atau CIF, karena Anda akan babak belur jika Anda melakukan importasi untuk import LCL, Incoterm, CNF atau CIF, karena Anda tidak mengetahui biaya lokal port di Jakarta atau Surabaya. Namun berbeda dengan import Incoterm, CNF dan CIF untuk kontainer, karena jika Anda memakai import CNF atau CIF untuk import menggunakan satu kontainer baik 20 feet maupun 40 feet atau 1 kali 40 feet high cube, biaya port local charge atau biaya DO dan biaya storage-nya dikendalikan oleh pemerintah dan diatur oleh pemerintah. Jadi tidak usah khawatir soal itu. Berbeda dengan import LCL, karena dia tidak diatur oleh pemerintah untuk biaya importasi port local charge-nya itu, karena yang berlaku adalah business to business. Kita langsung dalam penghitungan biaya import free on board, dan perlu Anda ketahui free on board itu adalah tanggung jawab buyer atau tanggung jawab importir atau consignee untuk melakukan pengiriman barang dari port di suatu negara ke negara tujuan. Misal di sini saya ambil contoh adalah import dari port of loading Shanghai ke Jakarta dan selanjutnya door delivery. Jadi biaya untuk ocean freight, biaya port local charge, biaya custom, biaya pajak, dan biaya door delivery serta jasa custom clearance-nya adalah tanggung jawab Anda sebagai importir barang. Di sini sebagai contoh adalah mesin bubut yang dibeli dari China. Mari kita langsung dalam perhitungan Incoterm free on board kargo import LCL dari China, port Shanghai ke Jakarta dan door delivery ke Cikarang. Di depan ini saya telah siapkan bagan untuk perhitungan biaya import free on board charge, edukasi import LCL, LCL import cargo from China to Indonesia. Kawan-kawan semua, belajar import barang itu mudah, dan menghitung biaya import
LCL free on board dari Shanghai, China ke Jakarta, Indonesia. Di sini kita hitung biaya detail. Port of loading adalah Shanghai, China. Port of destination Jakarta, Indonesia. Dan measurement atau kubikasi barang 9,06 cbm. Untuk mencari perhitungan measurement ini, panjang kali lebar kali tinggi bagi 1 juta. Gross weight cargo ini adalah 1850 kilo, jadi 1,8 ton untuk berat mesin bubut yang seperti ini. Incotermnya free on board, FOB Port Shanghai, China. Commodity one set CNC mesin. FOB price Shanghai itu adalah 10.100. ICE code barang ini 84581190. Memakai form E, biaya masuknya 0%, PPN-nya 10%, PPH 2,5%. Kita masuk ke biaya untuk A. Description Ship Freight Charge LCL, Cargo from China to Indonesia. 1. Ocean Freight, seperti di biaya import free carrier tetap sama, cuman ini berbeda dalam biaya pengiriman. Kalau FCA itu banyak komponennya, kalau di pengiriman kargo import LCL free on board, biayanya hanya simpel. 1. Ocean Freight dari Shanghai ke Jakarta 9,06 kubik dikali $20. Kita taruh seperti itu dulu harganya. Saya ambil di tengah-tengah ini. Harga yang didapatkan dari perkalian tersebut adalah $181.20. Dengan perkalian kurs 15.000 didapatkan harganya Rp2.718.000. PSS atau GRI charge itu 9,06 kubik dikali $20, dapatnya 181,20 sen dolar. Didapatkan hasil perkalian dengan 15.000, hasilnya itu Rp2.718.000. Jadi Anda mengeluarkan untuk ongkos pengiriman, ongkos kapalnya itu adalah 362.40 include dengan PSS charge. Poin B, jasa import LCL dan custom clearance. 1. EDIP PJK standar nih 200.000, asuransi importnya itu Rp350. Jasa undername itu jika Anda tidak punya izin import seperti NIB, APU, OSS online atau NIB, APP, OSS online, maka Anda bisa memakai perusahaan jasa undername. Intinya, memakai perusahaan jasa undername import itu adalah jika Anda bisa langsung membayar pajak sesuai dengan e-billing. Pakailah dia perusahaan itu, berarti dia terbuka. Selanjutnya, biaya custom clearance LCL import minimum 0 sampai 3 cbm, maka rata-rata akan ngecas Rp850.000. Ada yang lebih murah, ada yang tinggi sedikit, silakan Anda tinggal putuskan. Additional per kubik itu 7 kubik ya, karena ini dibulatkan menjadi 10 cbm jika udah masuk port lokal Indonesia. Nah, 75.000 dikali 7 kubik itu didapatkan hasilnya Rp525.000. Pemeriksaan jalur merah. Pemeriksaan jalur merah ini biayanya adalah untuk buruh yang membongkar. Jadi tenaga kru atau kru TKBM yang membongkar barang tersebut sesuai instruksi dari Bea Cukai. Untuk kargo 10 kubik saya cas Rp1.250.000. Bisa lebih murah dan bisa lebih tinggi sedikit, tergantung forwarder yang Anda tunjuk. Tracking port Jakarta area saya ngambilnya di sini Rp1.150.000 karena kargo ini agak oversize packagingnya. C. Biaya pihak ketiga. Biaya pihak ketiga itu local port charge untuk import LCL. DO. Nah, di sini kalau Anda tidak melakukan importasi dengan sistem Incoterm, CNF dan CIF untuk barang-barang import LCL dari China ke Indonesia, maka yang terjadi di sini akan meledak. Nah, di sini kalau Anda melakukan import LCL dengan Incoterm, free on board, FCA atau EXWORK sekalipun, biaya port local charge ini Anda sudah mengetahuinya terlebih dahulu. Di sini saya berikan guidance untuk education import barang dari Cina atau dari manapun dengan pembelian barang memakai jasa pengangkutan kargo import LCL dari satu negara ke negara Indonesia, itu sebaiknya Anda memakai Incoterm free on board, FCA atau EXWORK. Di antara 3 itu saja. Yang lain jangan Anda pilih, karena biaya ini akan meledak. Kita kembali, ini biaya DO fee Jakarta order charge, saya ambil di tengah-tengah $140 untuk 1 DO. CFS charge-nya itu $20 dikali 10 kubik, dapatnya 200. Kalau hasil rupiahnya itu dikali 15.000 dapat 3 juta.
3 warehouse charge 10 kubik dikali Rp350.000. Kepala di sini Rp3.500.000. D. Biaya storage at cost sesuai ketentuan Alfi Indonesia. Jadi untuk biaya storage itu kalau import Anda adalah Incoterm, free on board, free carrier, export charge, biaya storage ini sudah ada yang mengaturnya. Storage masa 1 itu dalam kurung 3 day ini berarti masa 1 itu dihitungnya 3 hari dan yang berlaku adalah Rp9.000 harganya. Untuk perkaliannya karena kargo ini 10 kubik maka didapatkan Rp270.000. 2 storage masa 2 dalam kurung 2 day, artinya masa 2 itu berlaku 2 hari. Jadi di sini harganya Rp12.000 dikali 10 kubik didapatkan hasilnya Rp240.000. Storage masa 3 2 onward, artinya kargo itu setelah melewati masa 1 masa 2 dan pada hari ke-7, artinya 2 hari setelah masa 1 dan masa 2 itu barang mendapatkan SPPB dan harus segera Anda keluarkan. Nah, biaya itu adalah Rp17.000 dikali 10 kubik dikali 2 hari sampai onward. Nah, didapatkan hasilnya itu adalah Rp340.000. Kargo receiving ini 10 kubik Rp75.000 per kubiknya dikali 10 kubik didapatkan hasilnya Rp750.000. Administrasi fee untuk di gudang storage ya. 1 dokumen hitungannya Rp100.000. Untuk surveyor 10 kubik ini biaya tetap dikali Rp20.000 sama dengan Rp200.000 hasil perkalian dari 10 kubik. Bahandel ini jika ada, jadi mengikut kalau Anda mendapatkan SPJM maka biaya SPJM berlaku, dan untuk biaya bahandel di dalam gudang yaitu biaya kru untuk mengatur barang itu diturunkan dari posisinya ke tempat pemeriksaan barang walaupun tidak jauh, tapi pergeseran itu Anda membayarnya. Anda akan dicas Rp50.000 per kubik dikali 10 kubik didapatkan biayanya itu Rp500.000. Total untuk pengeluaran barang dalam masa 7 hari Anda akan dikenakan dana untuk storage itu Rp2.400.000 untuk kargo dengan ukuran 10 kubik. Saya harap di sini cukup paham, dan kita masuk ke posisi E, pajak import barang. Di sini invoice ini adalah sesuai realnya. Jadi nilai barang itu adalah $10.100 ditambah FOB. Ya, freight basis collect-nya itu adalah $362. Total CNF atau CIF total nilai barang $10.462. Kargo ini memakai form E, maka kita langsung saja memakai form E. Bea masuknya 0%, PPN-nya 10%, PPH-nya 2,5%. PPH bisa juga dinolkan jika Anda memakai suket pasal 22 impor. Anda akan mengalihkan dengan nilai barang yang sudah dikurs dalam rupiah, yaitu dengan perkalian 14.500 dikali $10.462 didapatkan hasil nilai barang secara pabean. Nilai hitungan pabean barang ini dinilai harganya Rp151.704.800. Untuk perkalian bea masuk, karena ini memakai form E, maka jadinya bea masuknya itu Rp0. Dan untuk PPN-nya 151 juta dikali 10%, dapatnya Rp15.170.480. Dan shipment ini karena customer tidak memakai surat keterangan bebas PPH, dan jika itu terjadi Anda wajib membayar jika Anda tidak punya SKB, surat keterangan pasal 22 import dari Ditjen Pajak. Maka biaya dari perkalian PPH ini adalah 151 juta ditambah 15 juta dapatnya Rp166.875.280. Didapatkan dari perkalian 166.875.280 dikali 2,5% didapatkan hasilnya Rp4.171.882. Total biaya untuk logistik atau untuk biaya import Incoterm free on board sampai barang ke door delivery Anda dalam masa waktu 7 hari proses custom, dan dari Shanghai ke Jakarta itu adalah 11 hari. Total waktu yang dibutuhkan dari barang berangkat sampai barang tiba di tempat Anda dengan proses SPJM diperkirakan biaya yang timbul adalah dengan pajaknya Rp40.103.362.
berapa total biaya pembelian barang dan biaya pajak impor serta biaya ocean freight serta custom clearance, biaya DO dan biaya pajak, itu kita dapatkan budget cost Rp40.103.362. Harga barang plus logistik cost didapatkan totalnya adalah Rp191.733.162. Jadi nilai barang secara pabean ditambahkan dengan logistik cost Rp40.103.362, didapatkan hasilnya adalah Rp191.733.162. Dokumen import yang dibutuhkan untuk impor resmi itu sangatlah mudah. 1. Anda butuh APU atau APP NIB OSS online. Kedua, NPWP perusahaan. Ketiga, Bill of Lading. Keempat, Commercial Invoice. Kelima, Packing List. Keenam adalah Form E. Ketujuh, siapkan surat kuasa kepabeanan. Kedelapan, surat pengambilan delivery order. Siapa yang saya pakai di sini? Saya pakai di sini adalah Shanghai Magnet Global Logistik. Ini pakai alamatnya Xiamen. Tapi ini dia punya kantor di Shanghai. Jadi Anda tinggal hubungin mereka untuk pembelian barang Incoterm Free On Board FCA atau ExoCharge. Agent ini, Shanghai Magnet Global Logistik ini adalah Lim Pacific. Anda bisa hubungi Bu Yulia, terserah Anda, suka-suka Anda yang mana. Gudang import LCL ini jelas, jadi ini gudang import yang dipakai adalah PT Airin, Indonesia Air and Marine Supply, Jalan Kali Baru. Nah, Anda yang ingin melakukan importasi barang Incoterm Free On Board, dari sini Anda bisa mengetahui total biaya Incoterm Free On Board itu murah. Jadi, jika Anda melakukan proses importasi barang, bisa jadi Anda ambil di S-Work Charge, Anda mengambil importasi dengan sistem free carrier atau dengan biaya FOB, Free On Board. Free On Board ini lebih simpel Anda menghitungnya, apalagi kalau Anda baru dalam melakukan importasi barang. Bagi Pak Anda yang baru mulai melakukan importasi barang, Anda ambil di posisi kargo import LCL itu Incotermnya Free On Board, sesuai dengan banyaknya penawaran dari supplier-supplier di Alibaba China, dan atau juga Anda bisa beli di Jepang. Namun di sini kalau Anda memilih kualitas, tentu Anda sudah kenal buatan Jepang. Mesin-mesin bubut mereka itu sangat akurat, dan saya biasa mengeluarkan dulu barang Makino. Nah, sahabat semua, demikian kira-kira perbandingan yang terjadi untuk biaya import LCL ini dengan kondisi barang 10 kubik, nilai barang 10.100 US dollar, total dari pajak serta biaya cost untuk import LCL ini adalah Rp40.103.362. Nah, sahabat, jika ada yang ingin membandingkan dengan biaya import borongan, Anda silakan bandingkan sendiri berapa biaya yang terjadi. Sahabat semua, semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Demikian dulu penjelasan tentang tata cara import LCL Free On Board dari Shanghai China ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Saya tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.